Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Cindy Amalia. Aku dari program studi akuntansi perpajakan kelas B dengan nomor induk mahasiswa 202562310028. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila, mari kita kenali dulu apa sih yang disebut Pancasila itu. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi resmi Republik Indonesia. Nama Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca yang memiliki arti 5 dan sila memiliki arti asas atau dasar. Jadi, secara harfiah, Pancasila merupakan 5 dasar yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia sebagai ideologi untuk berjalannya negara Indonesia ini. Nah, sebelum lebih lanjut ke sejarah tentang lahirnya Pancasila, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang 2 keutamaan yang sangat fundamental dari Pancasila. Yaitu pertama, Pancasila sebagai dasar negara, yang artinya Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum dan pedoman tertinggi dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Yang kedua, sebagai pandangan hidup bangsa, yang artinya Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai luhur yang sudah ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Ia berfungsi sebagai pedoman hidup dan petunjuk arah dalam bersikap, bertingkah laku, maupun dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Setelah kita mengetahui beberapa keutamaan dan apa itu arti dari Pancasila, di sini saya akan lanjut untuk membahas tentang bagaimana lahirnya sejarah Pancasila itu sendiri. Kelahiran Pancasila sebagai dasar negara tentu saja memiliki proses yang sangat panjang dan berliku. Berawal dari persiapan kemerdekaan yang didorong oleh janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada negara Indonesia. Proses krusial kelahiran Pancasila itu terjadi dari awal pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita sebut BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang sering disebut Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 29 April 1945. Tugas dari BPUPKI ini sendiri adalah menyelidiki segala hal untuk persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, dimulai dari hal terkecil sampai hal yang terbesar, termasuk untuk merumuskan dasar negara. Nah, pada sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Ketua BPUPKI Dr. Haji Manwedyo-Diningrat meminta pandangan tentang dasar negara. Yang pertama disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang mencakup peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang menekankan pada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Nah, puncak dari usulan-usulan ini terjadi pada tanggal 1 Juni 1945, yang dimana Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang mengusulkan 5 prinsip dasar yang ia sebut Pancasila. Terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan keutuhan yang berkebudayaan. Pidato inilah yang kemudian diakui sebagai hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni. Setelah usulan-usulan tersebut dirumuskan, BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, anggota dari Panitia 9 ini terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, ada Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Wahid Hashim. Hasil dari kerja keras Panitia 9 yaitu adalah naskah
naskah rancangan pembukaan hukum dasar atau dikenal sebagai Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta tercantum 5 dasar negara pada alinea keempat dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akan tetapi, rumusan ini menimbulkan banyak perdebatan, terutama pada hari menjelang proklamasi kemerdekaan. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, BPUPKI kemudian dibubarkan dan digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam sidang tersebut, tokoh-tokoh dari Timur masih merasa keberatan dengan bunyi sila pertama dalam Piagam Jakarta. Akhirnya, dalam sidang tersebut langsung disepakati untuk mengganti sila pertama yang kita kenal sekarang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang PPKI inilah, tanggal 18 Agustus 1945, akhirnya Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yang bunyinya telah final dan menjadi pedoman abadi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian tugas yang dapat saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.